Aku Raja Wengker, yo Raden Kudamerta, yo Bring Prameswara ring pamotan, menuntut keadilan agar Gajah Mada dijatuhi hukuman atas peristiwa perang Bubat. Gajah Mada sembunyi di lubang semut pun akan kucari. Mojopahit, saya Raja Dahak mendukung pernyataan Raja Wengker bahwa Gajah Mada harus dihukum mati atas kesalahannya penyebab perang Bubat. Bantai rombongan pengantin Sunda dalam peristiwa Bubat. Gajah Mada, pasukan Dahak, tangkap Gajah Mada. Pasukan dari mana? Dari Dahak, mau nangkap Gajah Mada. Gajah Mada tidak ada, yang ada Gajah Angon. Oh, Gajah Angon, si gembala. Aku si gembala sapi. Gajah Angon bukan Gajah Angon, goblok. Pasukan dari mana? Dari Kahuripan. Tujuannya menangkap Gajah Mada. Gajah Mada tidak ada, yang ada Gajah Manguri. Tak apa-apa. Empat Mahapatih, Maha Menteri kepercayaanku. Empu Tandi, Niko Dawu. Empu Dami, kula. Empu Singo lan Empu Nalatanding, mangestoaken dawuh. Gajah Mada sudah saya ungsikan ke lereng Gunung Bromo. Sekarang sedang bertapa di curug air terjun. Kalau boleh tahu daerah tersebut di mana, Gusti Prabu? Di Dusun Sepih, di Desa Sepih, Kecamatan Lumbang, Probolinggo. Oh, makaten. Nah, sebagai gantinya ternyata nggak ada yang bersedia, karena nggak ada yang sanggup menggantikan Gajah Mada. Maka sebagai gantinya, pengelolaan Kerajaan Mojopahit, penyelenggaranya saya limpahkan, saya tunjuk kalian berempat. Nantinya saya tinggal ACC saja. Apa itu ACC, Gusti Prabu? Ya, aku cuma catat-catat, centang-centang. Oh, makaten. Ngapunten, Gusti Prabu. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya mengambil alih pimpinan sidang ini. Oh, ngoten. Ya sudah,
Saya tinggal sebentar ya. Saya lagi pusing sejak kematian Kyah Pitaloka. Nyumanggaaken. Monggo kita berempat dipercaya sebagai anggota dewan penentu nasib Mojopahit di masa mendatang. Betul Kang. Raja kita, Raja Hayam Wuruk, telah kehilangan selera makan, jarang tidur, dan tidak mampu banyak berpikir untuk negeri ini, untuk Mojopahit. Oleh sebab itu, secara halus tadi saya mengusir beliau. Sekarang kita berempat harus menentukan kebijaksanaan untuk masa depan Mojopahit nantinya. Kang Mas bertiga, ya. Ada apa? Ini semua disebabkan karena perang Bubat. Tentang perang Bubat, menurut pendapat saya, Gajah Mada yang harus bertanggung jawab. Gajah Mada harus mendapatkan hukuman yang setimpal karena dia telah memaksakan kehendak. Kyah Pitaloka citra resmi dianggap sebagai persembahan, maka perang Bubat terjadi. Ini Gajah Mada yang kiroknya. Betul Kang Mas. Dan seandainya perang Bubat tidak terjadi, maka Hayam Wuruk akan menikah sebagai pasangan mempelai dalam pernikahan agung yang pasti ramai dan meriah. Saya sempat membayangkan betapa meriahnya acara tersebut. Sunda bersatu dengan Majapahit, pasti hal-hal yang luar biasa akan terjadi di kemudian hari. Sayang, ya. Oleh sebab itu, untuk yang pertama kali, 4 Menteri Agung ini dalam sidang pertama kita putuskan, mohon maaf Gusti Prabu Hayam Wuruk, ya penasihatku Sabta Pabu, ada apa? Saya menyampaikan usul, hendaknya 4 Dewan Mahamenteri dibubarkan saja, Tuan. Oh, masih baru saya bentuk, belum 1 bulan kok dibubarkan. Karena Gusti Prabu ngapunten, mereka menjadi 4 Dewan Menteri bukan memikirkan hal-hal bagaimana Mojopahit ke depannya lebih maju. Dewan Menteri yang terdiri dari Empu Tandi, Empu Nala, dan Empu Singa dibubarkan saja. Alasannya, dalam sidang-sidangnya mereka malah membahas hal-hal yang sudah berlalu, tentang perang Bubat, tentang siapa yang salah dan lain sebagainya. Bukan membicarakan bagaimana Majapahit ke depannya. Kalau sebelumnya Mojopahit dipimpin oleh Gajah Mada,
sebagai Mahapatih cukup satu orang. Kali ini yang di belakang saya yakin Gajah Enggon dan Gajah Mauri mampu menggantikan Gajah Mada. Sampun ngoten Gusti Prabu, nggih kula kegeeran. Gajah Enggon dan Gajah Manguri, siapa di antara kalian berdua yang sanggup menggantikan Mada sebagai patih Amangkubumi? Ngapunten Gusti Prabu, bukankah sudah ada 4 menteri yang membantu Paduka dalam menyelenggarakan urusan negara? Bagaimana keadaanmu, Mada? Ngapunten Gusti Prabu, saya baik-baik saja. Prabu sendiri keadaannya bagaimana? Kok tumben mampir ke tempat pertapaan hamba di dusun Brangah, Desa Negororejo, Lumbung, Lumbang, Probolinggo. Begini Mada, saya barusan menghadiri upacara keagamaan di Simpeng. Lalu saya sempatkan mampir ke sini karena saya mendengar kabar kamu sakit dan keadaanmu semakin lama bertambah parah. Apa demikian? Betul Gusti Prabu. Justru saya mendengar kabar sejak kematian Dyah Pitaloka Citaresmi, Paduka mendedam luka lara yang mendalam, tidak enak makan dan kurang tidur. Itulah yang membuat hamba merasa bersalah dan hamba merasa berdosa terhadap panjenengan. Tidak usah begitu Gajah Mada. Itu sudah nasib, sudah takdir ilahi. Ibarat pepatah mengatakan, nasib sudah menjadi bubur, tidak ada yang perlu disesali. Terus yang membuat kamu sakit sekarang tambah kurus, ada apa Mada? Karena Sunda Galuh belum tanduk, belum tunduk maksud saya merasa gagal mengawal Sumpah Palapa Gusti Prabu. Hingga kini hamba masih puasa, tidak makan rempah. 4 Mahamenteri, ternyata saya mendengar kabar kita sudah dibubarkan. Padahal kita belum punya produk hukum, belum menghasilkan ketentuan-ketentuan, belum menghasilkan undang-undang. Nah, terus saya dengar kabar Patih Gajah Mada semedi di lereng Gunung Bromo sekarang tambah sakti. Orang-orang yang mau mengepungnya pada kelabakan, tidak berhasil menangkap. Sekarang kita aja yang datang ke Gunung Bromo untuk menangkap Gajah Mada, karena kita sudah memutuskan satu hal, bahwa perang Bubat yang salah adalah Gajah Mada. Tidak hanya memutuskan tok, kita harus memenjarakan. Ayo kita berangkat. Ayo kakak.
Saya mau menangkap Gajah Mada. Gajah Mada sudah muksa. Omong kosong. Ketika beliau sakit, kami disuruh Prabu Hayam Wuruk untuk menjaganya hingga mengembuskan nafas terakhir. Oh, Wak, kamu sengaja menyebar isu Gajah Mada mati, Gajah Mada moksa. Gajah Mada nanti akan dicatat sejarah mati. Tapi yang mati, yang membunuh 4 menteri, minggir. Tidak bisa. Kami telah menggantikan posisi panjenengan berempat. Saya siap mengabdi untuk Mojopahit sebagai rakyat Patih. Dan di belakang saya ini, Gajah Manguri telah menjadi wakil saya. Pulau Gajah Manguri siap mengemban tugas, tapi sebagai wakilnya saja. Sepertinya yang cocok jadi Mahapatih Mangkubumi ya ini Kakang Gajah Enggon. Saya mendukung dari belakang, dari depan, siap perang. Siapa saja yang berani mengganggu Gajah Mada, saya yang akan melawan. Ombong. Kami 4 menteri masih berdaulat, masih berkuasa. Minggir. Boten pertados. Kalau Gusti Prabu Gajah Mada sudah muksa, monggo dicari sendiri di air terjun. Siap. Wonten apa? Kalau memang Gajah Mada muksa, kita harus menyebar fitnah, menyebar hoax, isu bahwa sebetulnya Gajah Mada itu mati. Boleh isunya mati di tangan kita berempat atau di tangan raja-raja, kerajaan-kerajaan bawahan dari Mojopahit yang tidak terima atas peristiwa perang Bubat. Oh begitu. Gimana teman-teman? Kita jadi menteri belum menghasilkan produk hukum sama sekali tentang siapa penyebab dan kesalahan adanya peristiwa Bubat. Juga telah kita sepakati, tapi belum ada eksekusi, belum berhasil memberikan hukuman ke tersangkanya, yaitu Gajah Mada. Nah punten, saya pikir memang Gajah Mada tidak salah. Loh, nggak salah gimana? Ya saya setuju, kemungkinan Gajah Mada muksa itu memang benar. Nah punten, saya pulang karena memang 4 menteri sudah bubar. Ini aja, daripada kita tidak menghasilkan produk sama sekali. Ini tempat bertapanya si Gajah Mada, kita beri nama Mada Karipura. Maksudnya Mada orientasinya ke Gajah Mada. Kari berarti peninggalan. Pura tempat sembahyang atau tempat semedi atau tempat bertapa. Nah, di air terjun yang tingginya 200 meter ini, di kemudian hari kalau reja-reja di zaman, kita beri nama air terjun Mada Karipura.
Hingga saat ini air terjun tempat Gajah Mada bertapa diberi nama Mada Karipura. Sementara itu misteri kematian Gajah Mada hingga kini masih simpang siur. Ada yang mengatakan moksa, ada yang mengatakan meninggal karena sakit, ada yang mengatakan meninggal karena dibunuh. Nah, ada tesis yang mengatakan Gajah Mada tergugat wafat sebelum tertangkap. Hai Gajah Mada, aku Raja Wengker, ya Raden Kudamerta, ya Breng Prameswara ring pamotan, menuntut keadilan agar Gajah Mada dijatuhi hukuman atas peristiwa perang Bupat. Gajah Mada sembunyi di lubang semut pun akan kucari. Saya Raja Kahuripan mendukung pernyataan Raja Wengker dan setuju dengan usul Raja Dahak bahwa Gajah Mada harus dihukum mati karena dia biang keladi penyebab terjadinya perang Bupat, sehingga acara pernikahan Sunda Majapahit batal. Gajah Mada, Mojopahit, saya Raja Dahak mendukung pernyataan Raja Wengker bahwa Gajah Mada harus dihukum mati atas kesalahannya penyebab perang Bupat, membantai rombongan pengantin Sunda dalam peristiwa Bupat. Gajah Mada, pasukan Dahak, tangkap Gajah Mada. Pasukan dari mana? Dari Dahak, mau nangkap Gajah Mada. Gajah Mada tidak ada, yang ada Gajah Angon. Oh, Gajah Angon, si gembala. Aku si gembala sapi. Gajah Angon bukan Gajah Angon. Arya Damar, Bupati Palembang. Gusti Prabu, hari ini kita mengadakan ekspansi pengiriman militer ke kerajaan Betahulu. Betahulu di mana, Tuan? Ke Bali. Oh, Bali. Kamu harus bisa bahasa Bali sedikit-sedikit. Beda dengan bahasa Jawa, kalau di Jawa to, di sana to. Contohnya, kalau hari Sabtu toko-toko patung di Bali pada tutup, berangkat. Siap, Gusti Prabu. Pasukan. Gajah Mada sebagai rakyat Patih Mojopahit mempunyai peranan yang sangat penting. Yang pertama, sebagai pimpinan perang yang gagah, kuat, dan perkasa. Kedua, Gajah Mada sebagai pencetus Sumpah Palapa. Yang ketiga,
Gajah Mada sebagai tameng penumpas pemberontakan yang ingin mengkudeta Majapahit. Keempat, melakukan invasi aksi militer terhadap negara-negara yang telah disebut dalam Sumpah Palapa, kecuali Sunda. Kelima, sebagai Panglima Majapahit, Gajah Mada selalu setia terhadap kerajaan dan raja-raja Majapahit. Walaupun Gajah Mada kurang cocok dengan gaya kepemimpinan Jaya Negara, tapi dia tetap melindungi dan menyelamatkan rajanya saat Majapahit diserbu, diberontak oleh Rakuti. Namun karena Jaya Negara Adigang Adigung Adiguno tidak mau berubah, tidak mau tepo seliro, akhirnya dihabisi sendiri oleh Gajah Mada dengan nabok nyilih tangan, menyuruh tabib istana yang bernama Ratansa untuk membunuhnya. Bersama Tribuana Tunggal Dewi, Gajah Mada memimpin pasukan Bayangkara. Tribuana Wijaya Tunggal Dewi, adik dari Jaya Negara, menyebabkan wafatnya Jaya Negara menjadi polemik yang cukup rumit di kerajaan Majapahit karena beliau belum memiliki keturunan. Akhirnya sesuai dengan aturan silsilah kerajaan, regulasi pengganti dari Jaya Negara jatuh ke tangan Gayatri, ibu kandung Tribuana Tunggal Dewi. Gayatri melimpahkan kekuasaan Majapahit sebagai raja yang ketiga atau Ratu Majapahit karena Gayatri sudah tua. Maka kepercayaan itu jatuh ke anak putrinya yang terampil berperang, yaitu Tribuana Tunggal Dewi sebagai raja ketiga Majapahit. Pemerintahan Tribuana Tunggal Dewi terkenal sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala penjuru. Untuk mengawal Sumpah Pemuda yang telah diikrarkan Gajah Mada, Gajah Mada pun bersama Tribuana Tunggal Dewi sangat berperang dalam pertempuran-pertempuran selanjutnya. Bila seorang yang bertitel patih mampu mengabdikan hidupnya untuk merubah keadaan Majapahit menjadi lebih baik, maka Indonesia tidak perlu berebut kursi presiden untuk merubah nasib bangsa Indonesia ke depannya. Lebih baik kita semua mampu menjadi seorang Gajah Mada dengan sifat luhurnya yang bisa dijadikan renungan bersama. Tidak memperebutkan kursi presiden, tidak memperebutkan kursi menteri. Kita mampu menjadi penerus kejayaan pada masanya, bisa menghargai jasa-jasa nenek moyang kita. Apapun perbedaan yang ada, tidak akan menjadikan bangsa Indonesia ini runtuh. Seharusnya bisa menjadi motivasi untuk selalu berada di depan dalam menjabat, dalam menjawab tantangan zaman. Melalui perbedaan budaya, bahasa, agama, dan sebagainya, marilah kita saling memperkuat satu sama lain, saling melengkapi kekurangan, menasihati yang baik. Adapun itu akan bisa terwujud
bila kita mau melihat sejarah nenek moyang kita. Rekam jejak karir Gajah Mada dicapai mulai dari pemimpin perang segerombol pasukan saat Rakuti kudeta ibu kota Mojopahit dan mengangkat dirinya sebagai raja. Maka Gajah Mada berhasil menyelamatkan Raja Mojopahit Jayanegara dan mengungsikannya ke desa Bedander. Gajah Mada bersiasat bersama loyalitas yang berhasil menumpas pemberontakan Rakuti dan berhasil menumpas pemberontakan tersebut. Maka Gajah Mada dipromosikan menjadi patih di Kahuripan Besuki I. Gajah Mada turut dalam peperangan meredam pemberontakan Bupati daerah Sedeng dan Geta, Kabupaten Lumajang, bersama Aditya Warman. Gajah Mada dipromosikan menjadi Mahapatih Mangkubumi Mojopahit oleh Ratu Tribhuwana Tunggal Dewi, tapi masih mikir-mikir. Demikian rekam jejak Gajah Mada dan riwayat kematiannya. Mudah-mudahan bisa mengilhami kita untuk ambil peran di dalam suksesnya Indonesia ke depan. Jadi apapun kita pada saat ini. Salah satu peranan Gajah Mada pada masa kejayaan Mojopahit adalah menyatukan wilayah Nusantara seperti yang diucapkan dalam Sumpah Palapa, kecuali Sunda Galuh. Jasa-jasanya pun masih dikenang oleh masyarakat. Gajah Mada patih yang berjasa dalam perjalanan panjang kerajaan Mojopahit menuju puncak kejayaannya. Dia dikenal sebagai sosok patih perkasa yang setia kepada raja dan kerajaan. Bangsa Indonesia pun telah menganggapnya sebagai pahlawan, simbol patriotisme dan ikon pemersatu bangsa. Kisah hidup perjalanan karir perjuangannya menjadi inspirasi banyak orang. Bahkan ada yang mengatakan sosok Sang Mahapatih Gajah Mada digambarkan sebagai tokoh di awang-awang, berasal dari negeri antah berantah. Semula saat Gajah Mada ditawari Arya Tadah untuk menggantikannya sebagai Rakian Patih Mojopahit, Gajah Mada masih enggan. Namun setelah ia berhasil menumpas negara-negara yang ingin memberontak dan mengkudeta Mojopahit, setelah Ratu Tribhuwana Dewi naik tahta, Gajah Mada baru mau menerima tawaran itu. Dari situ Gajah Mada dapat ditarik kesimpulan bahwa tawaran jabatan Rakian Patih, bahwa Gajah Mada tidak ingin mengambil kedudukan orang lain tanpa sebab dan alasan yang tepat, perlu dicontoh. Ia berpikir hati-hati dalam memutuskan segala sesuatunya. Gajah Mada tidak gegabah mau menerima jabatan yang diberikan Arya Tadah sebelum tahu persis bahwa Arya Tadah benar-benar rela melepas jabatan itu. Karena dengan kerelaan tersebut diharapkan Gajah Mada masih bisa bekerja sama dengan meminta bimbingan
dan saran-saran saat menghadapi kendala di lapangan. Ada yang mengatakan Gajah Mada tidak mau diangkat jadi Mahapatih menggantikan Arya Tanda bila belum punya prestasi yang jelas. Maka saat terjadi pemberontakan di daerah Sedeng dan Keta, Gajah Mada ingin agar ia berjasa. Kalau berhasil menundukkan Sedeng terlebih dahulu sebelum menerima jabatan Patih Amangkubumi, hal tersebut patut dicontoh. Pada saat itu Sedeng dan Keta ingin memisahkan diri dari kerajaan Mojopahit. Mereka melakukan aksi perekrutan angkatan perang gabungan dua wilayah itu untuk nantinya dibenturkan dengan kekuatan pasukan Mojopahit. Tapi sebetulnya angkatan laut gabungan Sedeng dan Ketang tidak seberapa kuat bila dibandingkan dengan angkatan laut pasukan Mojopahit pada saat itu. Tapi Ketang dan Sedeng punya jago andalan, satria yang sakti mandraguna, yaitu mantan perwira-perwira pengawal raja zaman Raden Wijaya. Mereka menjaga jarak saat Raden Wijaya wafat, saat Mojopahit diganti oleh Jayanegara. Nah, kesatria-kesatria tersebut adalah Wirota Wiragati yang punya ajian sirep, punya ajian Panglipurana, dan ajian Kabut Mata Pedih. Sing sampun digolongi pancen tenggelam alias kelelep sedaya. Tapi iwanipun mencolot saking kapal terus rewenang, wong pancen sakti pancen kuat. Saniki wonten pesisir pinggir laut, gak apa-apa undangan mrene utawa tak susule tak sambute tak paranane dhewe. Monggo. Kabeh kula. Sinten menika? Ya aku sing jenenge Gajah Mada. Monggo ngadeg jumenenge Kang Seketariin. Pantes disegani kabeh wong. Sami paduka nggih. Kula piyambak segan kalih panjenengan. Mojopahit mboten wantun nyerbu Bali marga wonten jenengan. Mangkane samangke Mojopahit tunduk. Nah adate ingkang tunduk maringi sesembahan arupa putri cantik untuk bisa dinikahi. Mangkane merga janji arep dirabekno untuk ngelamar putri Jawa nalika kapalku tenggelam, aku berusaha lawari kok lari renang tak kuat no sampai akhirnya saiki tekan kene. Monggo kula aturi dateng daerah desa ingkang putri Jawi calon panjenengan sampun siap nyambut panjenengan. Yo, tapi rada alon-alon ya aku kesel kabeh pegel renang teko Bali nang tanah Jawa. Monggo. Arep dikapakno karo Gajah Mada.
Wonten napa? Gajah Mada kok ada leren riyen, monggo langsung mawon. Kula selak kepengin niku semerap calon kula gadis Jawa. Matur nuwun saderengipun. Oh iya, aku lupa, aku lali. Manawa nang Jawa ana adat persyaratan seseorang melamar seorang putri. Wonten syaratipun. Ya, iku minangka sing jenenge mas kawin utawi mahar. Mas kawin. Lek mas-masan kula mboten gadah. Mboten maharipun arupa nyun sewu. Daerah panggenanipun Putri Jawi calon garwa panjenengan niku manggene dateng tanah sing gersang, tanah sing toyonipun niku ewet, mboten medal toyone lek musim kemarau. Terus maksudipun nyuwun didamelaken sumur. Oh sumur, mboten masalah, sumur. Mangke sumuripun kangge pengairan nggih, kangge warga sak kampung, sak kutha mriki. Siap? Sumur kan? Nggih, monggo. Niku sampun kula siapaken paculipun. Monggo, sun. Tak masalah. Mekel maju lemah cukup tangan siji kepoi wah. Warga ngumpul. Kenapa Gusti Prabu Gajah Mada? Saiki Keboewa lagi ngeduk sumur. Ndang uruken maneh. Loh, kok ngoten? Iki strategi perang. Boten berperi kemanusiaan, gak urus, urukan. Monggo gantian. Monggo dengan ide-ide. Kurang ajar prajurit. Ojo ngento. Ile gak bukal awe ini. Gajah Mada gak ono. Weh, Gajah Mada. Kebo siwa teko. Gajah Mada. Yo kene negara Majapahit sing kesohor sing terkenal. Pati Gajah Mada ya terkenal. Lah kok licik arep mateni aku kanthi ngiming-ngiming arep nikahi gadis Jawa kongkon gawe sumur kanggo mas kawine. Lah kok aku arep diuruk, aku diuruk arep mateni maksudnya.
untuk mempersatukan Nusantara kangge ngawonaken Bali Mojopahit boten mampu. Mila kula gadah strategi kalih Gusti Ratu Tribhuwana Tunggal Dewi untuk mengelabui panjenengan. Menawi saged nyingkiraken panjenengan, mila Bali pasti saged dikasuraken. Sajane tujuanmu ya mulia, tapi caramu sing licik. Patih Gajah Mada, yen kon pengin terkenal tambah muncer, tak diduwi ya. Nek kon pengin mateni aku, carane aku urukono karo Gamping, karo Lemah Putih, karo Watu Putih, karo Kapur, aku baru iso mati. Kumpulno wargamu, tak dukung awakmu mempersatukan Nusantara. Aku tak leren dhisik istirahat. Prajurit Mojopahit, iki no berita sing apik. Keboiwa koyoke nyerah. Batal rabi karo gadis Jawa, paling-paling isin arep mulih. Dhek nuduhi carane utawa pengapesane. Kongkon nguruk karo Gamping, karo Watu Putih, karo Bubuk Putih, Lemah Putih. Muga, ayo. Liyane goleka Bubuk Lemah Putih. Kaya dhek ndukung karo Nusantara didadekno sitok kanggo nandingi negara-negara sing ana ing Asia Tenggara. Dhek sempat cerita kaya ngono. Dhek nyate duwe unek-unek kaya iku tapi nggak didukung karo rajane. Kesempatan ndang rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas. Wis siap. Wis ana sing padha golek Bubuk Lemah Putih, Kapur Putih. Ya wis tak kandhani ya. Supaya gak ketok nyolok aku nyerah ngono wae. Saiki awake dhewe tanding. Mengaten. Golek wis aku ketok kesel sulaya wis gak berdaya, baru kongkon nguruk. Monggo kula ladosi. Uruk. Sik. Sadurunge mustakane kekuruk karo Bubuk Putih. Monggo menawi panjenengan urun maringi wejangan memberikan kata-kata terakhir. Yo warga Mojopahit, Gajah Mada, aku asline wis kesel dadi penggende, dadi pimpinan perang. Aku asline ya ndang pengen mati, tapi kesaktianku gak iso ilang. Mula tak duduhno pengapesanku kudu diuruk barek Bubuk Putih. Makaten. Tapi mengko yen Nusantara wis bersatu, nggih wonten apa? Aku arep bales dendam amarga awakmu bermain licik
arep mateni aku kanthi dijeklonya sumur. Aku bales dendam, engko Nusantara arep dipimpin dijajah karo wong sing kulite putih, sing irunge mancung, arep dijajah karo bangsa liya. Oh makaten, iku mergo aku nyusup nang ngene barek wong-wong iku, aku balas dendam, gak trimo mergo awakmu licik. Oh makaten, ayo wis ndang diikhlasno, ndang ditutup. Nah, saat Mojopahit dipimpin Hayam Wuruk, kasus Bali dengan tokohnya Kebo Iwa menjadi sorotan, menjadi dongeng turun-temurun. Dan perang Bubat pun terjadi saat Mojopahit dipimpin oleh Hayam Wuruk Raja Mojopahit, yaiku sing jenenge Hayam Wuruk. Awale pancen minang mbahmu Putri Dyah Pitaloka. Awalipun masalah asmara berarti nggih. Kula mireng cerita, kula ningali fotonipun, kok foto ningali lukisanipun. Mbah Dyah Pitaloka menika tirosipun paling ayu sak asrama putra. Asrama putri maksud kula. Iya pancen. Tapi sing jenenge Gajah Mada nalika ana rombongan kemanten saka Sunda nang ngene Mojopahit, inepna nang ngene sing jenenge Pasanggerahan Bubat. Nah, Gajah Mada curi-curi kesempatan. Maksudipun nalika krungu kabar yen Hayam Wuruk arep nyambut nang ngene Pasanggerahan, dilarang. Akhirnya Gajah Mada dhewe sing mara nang Pasanggerahan, terus ora gelem ngakoni yen tekane rombongan nalika semono rencanane arep pernikahan nang Mojopahit. Dianggep sing jenenge Sunda lagi nyerah, lagi tunduk, lagi gabung karo Mojopahit. Makaten padahal asline Raden Hayam Wuruk itu pancen seneng, cinta banget. Nah, nang kono nang ngene Sunda ana sing jenenge Patih Madu. Patih Madu utusan saka Mojopahit ngirim layang manawa Mojopahit ngelamar resmi Dyah Pitaloka Mbahmu Putri. Tapi jaluke pernikahannya nang ngene Mojopahit. Nah nang kono ana penasihat
teko Sunda sing sakjane ora setuju. Amarga umume pihak laki-laki sing nekani pihak perempuan. Wong lanang sing nglamar nang wong wedok. Utawa pernikahan iku nang ngene sing wedok. Tapi mbahmu, buyutmu Maharaja Linggabwana gak mempermasalahkan pihak perempuan menikah nang ngene pihak laki-laki nang Mojopahit. Asline ya mergo asmara, bukan perkawinan politik. Mengingat sing jarene mbah buyutku nggih Linggabwana eling-eling yang jenenge Raden Wijaya, pendiri Mojopahit, Rajapahit yang pertama, ana darah keturunan Sunda. Umangkono. Nah tapi ya ngono. Mergo ambisine Gajah Mada ing surat Sumpah Palapa. Nah kok Nusantara disebut nang kono jenenge negara B termasuk Sunda. Nah saiki nganti sadurunge perang bubat Sunda tidak takluk, tidak menjadi bagian dari kerajaan Mojopahit. Ceritane ngono. Berarti amargi ambisinipun Gajah Mada nggih. Bener. Terus akhirnya kedatangan rombongan Sunda dianggap bentuk nyerah, bentuk takluk, bentuk tunduk. Mergo tunduk akhirnya nyerahno Mbah Putrimu Dyah Pitaloka. Padahal aslinya ya pancen sing jenenge Raja Mojopahit Hayam Wuruk itu cinta tresno temen mergo ndelok lukisan sing ayu cewek Sunda. Terus triosipun Gajah Mada menekan supaya buyut kula ngakui kalah, ngakui nyerah, takluk, tunduk dateng Mojopahit. Yo, tapi buyut awake dhewe Linggabwana menolak. Maka sembah nuwun, ya wis dendam kesumat iki lerenono. Yen ana larangan wong Sunda kawin karo wong Jawa iku piye? Mergo perang bubat, mergo dendam. Maka nggih uga yang biyen sing jenenge wong Sunda manganane sayur tok mergo pancen biyen bapak ibuke mati ora ana sing rumah. Yen saiki pengen daging, pengen maem vitamin gizi liyane selain sayur ya gak apa-apa. Mergo itu berprotein tinggi. Oh ngaten kok. Sembah nuwun. Ya wis muga-muga perang bubat dadi sejarah yang memberi semangat, sing ngekei semangat. Itu wong Sunda larut-larut dendam kesumat. Maka hidup Nusantara leres. Mari yang buyutmu biyen gugur katane apa? Sunda terbelah, terbagi menjadi dua. Tapi untung saya wis menyatu lagi, wis menyatu. Tak pimpin aku Siliwangi. Siliwangi ku asale saka tembung sili karo wangi. Sili ku keturunan. Wangi iku berorientasi nang ngene buyutmu. Wangi tegese Linggabwana. Ayo wis bersatu
ojo kecongkrahan. Sejarah masa lalu biarlah berlalu. Kita hidup ke depan lebih semangat. Sembah ulun pencerahan hidup